Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Femila. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Komunikasi Bisnis dalam Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian usaha mikro dan kecil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan. Kemudian, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kemudian, kriteria usaha mikro dan kecil. Untuk kriteria usaha mikro dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk kriteria usaha kecil di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Itu juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Kemudian yaitu manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pengertian manajemen sumber daya menurut para ahli. Di sini ada menurut Noy, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Kemudian, menurut Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota, organisasi, atau kelompok karyawan. Kemudian, menurut Panggobein, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengandaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan putusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan orang seperti menyusun persyaratan dan perencanaan staf, perekrutmen dan seleksi karyawan, pengembangan seperti penyelenggaraan pelatihan dan menyiapkan sistem penilaian, memberi kompensasi seperti menetapkan gaji dan kompensasi non-finansial, dan hubungan misalnya yang berhubungan dengan aturan dan keluhan. Menurut Rowley tahun 2003. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia ini secara umum mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengembangan keputusan pada kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi dalam rangka untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga menghasilkan efisiensi dalam produk atau jasa. Kemudian dalam rangka mengefektifkan tujuan organisasi, manajemen sumber daya manusia ini berfungsi untuk yang pertama, membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menggunakan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara efisien. Yang ketiga, menyediakan organisasi dengan karyawan yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan untuk kepuasan kerja dan aktualisasi diri karyawan secara penuh. Kemudian mengembangkan dan mempertahankan kualitas hidup kerja dan membuat pekerjaan dalam organisasi
diinginkan dalam organisasi yang diinginkan. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan manajer sumber daya manusia kepada seluruh karyawan, membantu mempertahankan kebijakan etika dan perilaku yang bertanggung jawab sosial. Kemudian mengelola perubahan dan keuntungan bersama dari individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Dan yang terakhir, mengelola peningkatan urgensi dan siklus waktu yang lebih cepat. Kemudian pengadaan tenaga kerja. Mikovic dan Nystrom mendefinisikan pengadaan tenaga kerja sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah karyawan, penempatan karyawan secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Kemudian pengembangan karyawan. Menurut Hasibuan, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoris, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dan terorganisasi untuk pengetahuan, keterampilan, kemampuan karyawan, dan sebagai konseptual dalam mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaan. Selanjutnya, prinsip pengembangan karyawan. Yang pertama, adanya dorongan motivasi dari trainer, misalnya persiapan transfer atau promosi. Yang kedua, adanya laporan kemajuan. Yang ketiga, adanya penguatan. Yang keempat, adanya partisipasi aktif dari trainer. Yang kelima, latihan yang diberikan sebagian demi sebagian. Yang keenam, latihan harus mengingat adanya perbedaan individu. Yang ketujuh, trainer yang selektif atau mau dan mampu. Kemudian yang kedelapan, diusahakan training metode yang sesuai. Selanjutnya itu kompensasi. Kompensasi karyawan adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Pada dasarnya terdapat dua cara membuat pembayaran keuangan kepada karyawan, yaitu pembayaran langsung dan tidak langsung. Pembayaran langsung adalah pembayaran dalam bentuk upah, gaji, intensif, komisi, dan bonus. Sedangkan pembayaran tidak langsung adalah pembayaran dalam bentuk tunjangan-tunjangan keuangan seperti asuransi. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, keselamatan kerja mempunyai ruang lingkup yang berhubungan dengan mesin, landasan tempat kerja, dan lingkungan kerja, serta cara mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberikan perlindungan sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian kasus di Indonesia. Kasus di Indonesia ini adalah empat masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya produktivitas kerja, di mana 60% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal seperti informal dan berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pendidikan rendah. Angka tenaga kerja di Indonesia jumlahnya mencapai 131,55 juta dengan serapan besar 124,54 juta atau mencapai 94%. Meski terlihat bagus, permasalahan muncul karena jika dilihat dari angkatan kerja sekitar 57%, masyarakat Indonesia yang bekerja berpendidikan SMP ke bawah itu 57%. Dan
Berdasarkan data survei yang dilansir Indef, sebesar 14,93% pekerja berasal dari mereka yang berpendidikan kurang dari SD, tingkat pendidikan SD, dan 17,98% lulusan SMP. Angka ini semakin miris jika melihat mereka yang lulusan SMK, SMA, bahkan diploma dan universitas memperoleh angka tenaga kerja yang lebih rendah, masing-masing cuma 10,72%, 11,76%, 2,8%, dan 9,4%. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan yang tidak sesuai dengan permintaan dunia kerja. Sekarang ini orang yang lulus SMK atau perguruan tinggi ketika masuk pasar tenaga kerja butuh sebagai training atau peningkatan skill mereka. Menurut penelitian Indef, saat ini kita terlalu fokus kepada supply side, sebuah kebijakan yang menitik beratkan pada peningkatan sektor penawaran alih-alih pada demand drive, mengharapkan dunia usaha berperan menggerakkan pendidikan. Tenaga kerja memenuhi kebutuhan dari pihak yang perlu tenaga kerja tersebut, yang terjadi supply driven. Pemerintah atau swasta yang mengadakan tenaga kerja seharusnya melakukan demand drive. Kemudian yang terakhir yaitu kurva terbesar pengangguran justru dari usaha yang sangat produktif. Merujuk dari data Sakernas 2018, pengangguran terbanyak berasal dari SMK dan SMA sebesar 28 dan 25%. Pengangguran terbanyak selanjutnya diikuti oleh tingkat pendidikan SMP, SD, universitas, diploma masing-masing sebesar 16%, 13%, 10%, 5%, dan 3%. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang memainkan peran kunci dalam manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen, perencanaan, budaya, perusahaan, dan hubungan yang makmur di tempat kerja. Dari sudut pandang pengembangan manajemen sumber daya manusia di perusahaan kecil dan menengah dapat direkomendasikan bahwa bisnis perlu berkonsentrasi pada pilihan khusus karyawan. Merekrutmen pekerja dengan yang berkualitas dan berpengalaman yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Satu rekomendasi lagi, lebih banyak perhatian harus diberikan kepada mentoring karyawan yang dapat menjadi sangat berkualitas dan terlatih secara loyal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pembenahan sumber daya manusia sebagai faktor produksi masih perlu dilakukan lebih kuat lagi. Dari hasil riset di Portugal dan Hungaria, persoalan ketenagakerjaan dalam sektor usaha kecil, terdapat fakta betapa negara maju semacam mereka tetap memerlukan pengelolaan tenaga kerja yang lebih baik. Indonesia masih sangat memerlukan pengelolaan tenaga kerja yang lebih baik lagi, mengingat bonus demografi akan melanda Indonesia dan temuan mutakhir Indef yang memang memerlukan perhatian khusus. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.